Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek hasil akhir kami untuk mata kuliah transformasi digital dengan judul Rancang Bangun Web Sistem Pemesanan Online dan Kasir untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan dan transaksi pada UMKM Kantin Ida Farida. Selanjutnya, sebelum melakukan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Dengan saya, Indri Ardianti, dengan NIM 19231490. Dengan saya Jotna Monangan Saragi dengan NIM 1923 1933. Dan dengan saya, Firian Nabil Nadif dengan NIM 1923 1787. Saya Ramsi Nur Fadilah dengan NIM 1923 1291. Saya Lukman Fatkurozi dengan NIM 1923 1747. Sebelum masuk ke permasalahan yang spesifik, kami ingin menjelaskan alasan yang melatar belakangi proyek ini. Di era industri yang keempat, perkembangan teknologi digital mendorong seluruh pelaku usaha maupun termasuk UMKM untuk beradaptasi demi meningkatkan efisiensi dan daya saing. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada tahun 2024 menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi sebesar 61,7% terhadap PDB nasional, dengan total 64,2 juta UMKM di Indonesia. Namun, baru sekitar 42% yang telah beralih ke digital. Artinya, masih ada lebih dari separuh UMKM di Indonesia yang belum memanfaatkan teknologi digital dalam operasional usahanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang strategis untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan juga memperkuat daya saing di era ekonomi digital. Selanjutnya, rendahnya tingkat digitalisasi pada UMKM yang tadi saya paparkan ternyata juga tercermin pada kondisi yang kami temukan di kantin Ibu Ida Farida. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, kami mengidentifikasi 5 permasalahan utama yang saat ini masih dihadapi oleh kantin ini. Yang pertama, pemesanannya masih dilakukan secara manual. Yang kedua, transaksi belum tercatat secara terorganisir. Yang ketiga, pelayanan menjadi lambat saat jam sibuk. Yang keempat, risiko kesalahan perhitungan total harga. Yang kelima, kesulitan memonitor kas masuk dan kas keluar harian secara presisi. Kelima permasalahan ini berdampak cukup signifikan, mulai dari sulitnya memonitoring usaha, risiko kerugian finansial, dan juga menurunkan kualitas pelayanan pelanggan. Dari sinilah muncul urgensi untuk merancang sebuah sistem informasi yang dapat menjawab permasalahan tersebut secara menyeluruh. Ada 3 tujuan dibuatnya aplikasi ini. Yang pertama, merancang dan membangun aplikasi sistem pemesanan online dan kasir berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan operasional kantin IDA. Yang kedua, mengimplementasikan sistem digital untuk mengoptimalkan efisiensi proses pelayanan dari tahan pemilihan menu hingga proses pembayaran. Yang ketiga, menyediakan alat bantu bagi pemilik usaha dalam menghasilkan laporan penjualan yang akurat, sistematis, dan organisir. Selanjutnya ada 4 manfaat dari aplikasi tersebut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional usaha karena proses pemesanan dan pembayaran dapat dilakukan secara lebih cepat. Yang kedua, mengurangi risiko human error dalam pencatatan pesanan maupun perhitungan transaksi. Yang ketiga, membantu penyimpanan data transaksi secara terpusat sehingga lebih aman dan mudah dikelola. Yang keempat, mendukung proses digitalisasi UMKM agar usaha menjadi lebih modern dan mampu bersaing di era teknologi saat ini. Selanjutnya adalah metodologi pengembangan yang digunakan oleh untuk proyek ini, yaitu metode prototype dipilih karena memungkinkan pengembang sistem secara bertahap berdasarkan kebutuhan pengguna. Proses dimulai dari identifikasi kebutuhan, pembuatan prototipe, evaluasi bersama mitra, perbaikan berdasarkan masukan hingga sistem siap digunakan sesuai kebutuhan operasional kantin Ida Farida.
Yang kedua ada rancangan teknis. Sistem ini dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan proses pemesanan, transaksi, dan pengelolaan data pada kantin Ida Farida. Fitur utama meliputi pemesanan online, kasir digital, manajemen menu, laporan penjualan otomatis, serta pembayaran digital menggunakan QRIS dan e-wallet. Dengan dukungan database terintegrasi, sistem mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan operasional. Deskripsi perangkat lunak. Perangkat lunak yang dikembangkan adalah sistem pemesanan online dan kasir atau point of sales berbasis web untuk kantin Ida Farida. Sistem mencakup fitur login, pemesanan menu, keranjang, pelacakan pesanan, dashboard admin, manajemen data, kasir, pembayaran digital, dan laporan penjualan guna mendukung operasional yang lebih cepat, struktur, dan efisien. Selanjutnya ada solusi digital. Solusi digital yang diusulkan adalah sistem pemesanan online dan kasir berbasis web untuk UMKM Kantin Ida Farida. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pemesanan transaksi dan pengolahan data penjualan agar lebih cepat, efektif, dan terorganisir. Dan selanjutnya ada analisis kebutuhan non-fungsional. Pertama, kinerja sistem. Sistem diharapkan mampu memproses setiap perintah dengan cepat sehingga tidak menghambat proses pelayanan. Kedua, keamanan sistem. Sistem memiliki mekanisme login sebagai bentuk pembatasan akses agar hanya dapat pengguna tertentu yang dapat mengelola data. Ketiga, ada kemudahan pengguna. Tampilan sistem dirancang sederhana dan mudah dipahami sehingga dapat digunakan tanpa memerlukan pelatihan khusus. Keempat, ada ketersediaan sistem. Sebagai sistem berbasis web, aplikasi dapat diakses kapan saja selama tersedia koneksi internet. Kelima, ada keandalan sistem. Sistem diharapkan dapat berjalan secara stabil, minim gangguan, dan digunakan dalam kegiatan operasional. Keenam, ada kemudahan pemeliharaan. Sistem dirancang agar mudah diperbaiki atau dikembangkan jika kemudian hari terdapat perubahan kebutuhan. Dan di sini ada juga ada kebutuhan fungsional. Pertama, kelola data menu, memungkinkan admin atau staf untuk menambah, memperbarui, serta menghapus daftar menu makanan dan minuman secara real time. Kedua, ada transaksi dan kasir. Kalkulasi otomatis nominal transaksi, pajak, atau diskon untuk mempercepat kasir dalam mencatat pembayaran masuk. Ketiga, ada pemesanan mandiri. Pelanggan dapat mengakses katalog menu digital dan melakukan pemesanan secara praktis langsung dari gawai mereka. Keempat, ada laporan penjualan, menghasilkan rekapitulasi data penjualan harian, mingguan, atau bulanan secara instan guna memantau perkembangan omset. Dan yang kelima ada manajemen antrian, sistem memproses antrian pesanan masuk, mengupdate status masak, sedang diproses atau selesai diproses secara real time ke dapur. Lalu yang terakhir ada manajemen akses, proteksi keamanan sistem dengan portal autentikasi login khusus yang membatasi hak akses admin, kasir, dan dapur. Selanjutnya saya akan menjelaskan demo websitenya. Terus gimana, Jom? Berikut Nah, adalah tingkatnya, Jom. tampilan landing page dari website Kantin Ibu Ida. Pada landing page ini, user akan melihat about, ya, cerita kami, beberapa pilihan menu yang akan di-highlight, dan juga fitur-fitur yang website kami tampilkan. Nanti, user akan langsung masuk melalui navbar dan masukkan usernya. Contoh di sini saya akan masukkan user test. Setelah nanti user sudah masuk, user akan melihat menu untuk memilih menunya. Contoh di sini ada sayur asam,
sebagai katalog makanan. Semua tipe makanan sudah dipisah, makanan-makanan, minuman-minuman. Jadi akan memudahkan user untuk mencari menu yang mereka inginkan. Jika nanti ke depannya menunya sudah lebih dari 5 atau 10 dan susah mencarinya, user tinggal ketik di pencarian agar mempercepat pencarian menunya. Contoh, nasi. Langsung difilter kata nasi yang nasi saja. Kalau di sini saya langsung akan mencoba mendemokan membeli ya, 1 sayur asam dengan 1 nasi. Minumannya saya akan pilih air putih. Setelah semua sudah terpilih, user akan masuk ke keranjang. Nah, disinilah tampilan keranjang. Di bagian kiri ini adalah daftar item atau daftar menu yang si user pilih ya. Ada sayur asam tadi, 1, nasi 1, air putih 1. Di kanannya adalah ringkasan pembayaran. Total menu 16.000. Ongkos kirimnya saat ini belum tersedia karena kita belum melakukan pinpoint. Lalu nanti usernya akan melakukan pinpoint dengan catatan pengiriman hanya maksimal 2 km dari jarak kantin tersebut. Saat sudah terbuat, ongkos kirim akan langsung tergenerate. Lalu bagaimana jika kita memilih di luar 2 km? Apakah tetap bisa terproses atau tidak? Contoh, langsung ada tulisan lokasi di luar jangkauan. Kembali, kita akan memilih dalam 2 km. Nah, setelah sudah dalam 2 km, alamat pengiriman akan langsung tergenerate. Metode pembayaran yang kami buat di sini ada 2, virtual account dan QRIS. QRIS-nya kami menggunakan Shopee QRIS dan virtual account-nya kami menggunakan beberapa bank ya. Di sini ada terlihat banyak bank. Kita akan mencoba demo menggunakan QRIS dulu. Lalu kita klik bayar. Saat sudah terbayar, QR QRIS akan langsung tergenerate dan user bisa langsung membeli. Karena ini masih menggunakan sandbox, kita harus menggunakan demo sandbox untuk melakukan demo pembayarannya. Kita klik show detail dan ambil invoice number-nya. Setelah itu, kita buka new page baru dan buka demo duitku. Setelah itu, select payment method dan pilih QRIS. ShopeePay QRIS dan masukkan merchant code ID yang tadi kita sudah copy. Kita klik cek. Kita harus pastikan amount-nya sama dengan yang seperti kita buat tadi, 26.000. Kalau sudah, kita klik pay. Tulisan akan langsung berubah menjadi sukses. Setelah itu, pada website tadi sudah berubah statusnya menjadi sukses. Kita kembali untuk mengecek apakah sudah terbeli atau belum. Kita klik kembali, tes user, dan pesanan saya. Nah, berikut adalah pesanan barusan yang kita buat tadi. Sayur asam, nasi, dan air putih. Total pembayaran 26.000. Paid via ShopeePay. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke sisi si adminnya untuk melihat sebagai POV admin. Kita klik keluar. Masuk lagi kembali sebagai admin Ibu Ida. Baik, berikut tampilan dashboard sebagai admin. Di bagian dashboard akan terlihat total pesanan, pendapatan, dan total user atau total pelanggan. Dan juga bisa dilihat quick aktivitas terbaru untuk melihat langsung. Lalu saya akan masuk ke bagian menu. Di bagian menu, di sini adalah si admin atau si Ibu Ida ini menambahkan menu baru, mengedit menu, dan juga mengedit stok. Atau mungkin misalnya menghapus menu juga bisa di sini. Di pesanan, ini adalah daftar atau list order yang telah dibuat selama website ini baru dibuat. Contoh tadi, 26.000 Jalan Budi Utomo paid via ShopeePay.
Sebentar, saya pindahkan dulu. Di sini juga terlihat apa yang kita beli tadi. Nah, si admin atau si Ibu Ida nanti bisa merubah status dari pemesanannya. Contoh, dibuat, diantar, sampai, dan selesai. Misal, kita akan buat sampai saja. Sampai, lalu kita klik simpan. Otomatis, pembayaran, bukan pembayaran, lebih tepatnya order tadi akan berubah dari dibuat menjadi sampai. Lalu, di sini ada pengguna. Gunanya pengguna di sini adalah untuk mengatur list dari pengguna yang telah menjadi pelanggan atau menjadi admin di kantin Ibu Ida. Lalu pada kasir, ini adalah point of sales kami ya. Ini digunakan untuk bagian offline-nya. Misal ada user yang langsung datang ke kantin, dia bisa langsung beli, tinggal diklik, lalu masuk ke pembeli dan melakukan pembayaran. Saya tidak akan melakukan demo pembayaran karena tadi saya sudah melakukannya. Nah, tadi kita sudah membuat pesanan menjadi sampai. Sekarang kita akan kembali sebagai test user. Masuk, user test, dan melakukan password. Sekarang kita akan cek statusnya. Di sini adalah menunggu konfirmasi. Kenapa menunggu konfirmasi? Kita sebagai user sudah lebih tepatnya sudah datang ya, sudah datang makanannya. Disitulah nanti kita akan melakukan konfirmasi. Apakah sudah datang atau belum? Kalau sudah, klik konfirmasi dan otomatis pesanan menjadi selesai. Setelah itu, jika kita ingin melihat laporannya, berikut di sini ada invoice. Dan di sini nih, semua bisa terlihat. Sekian demo kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kami. Selanjutnya ada kesimpulan, perkembangan teknologi digital mendorong UMKM untuk meningkatkan efisiensi melalui transformasi digital. Sistem pemesanan online dan kasir berbasis web yang dikembangkan untuk kantin Ida Farida mengintegrasikan fitur pemesanan, kasir digital, manajemen menu dan pesanan, laporan penjualan otomatis, serta pembayaran digital menggunakan QRIS dan juga e-wallet. Penerapan sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan, meningkatkan akurasi pengelolaan transaksi, mendukung digitalisasi UMKM, dan meningkatkan daya saing usaha. Selanjutnya, saran yang pertama adalah menambahkan fitur manajemen stok bahan baku secara otomatis. Yang kedua, mengembangkan notifikasi pesanan real-time untuk pelanggan dan admin. Yang ketiga, menambahkan analisis penjualan dan laporan keuntungan. Yang keempat, meningkatkan keamanan sistem untuk melindungi data pengguna dan transaksi. Yang terakhir, mengembangkan sistem ke versi mobile atau progressive web app atau PWA agar lebih fleksibel dan mudah diakses. Sekian Demikian. presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.